Pernah nggak sih ngerasa kalau proses anggaran di perusahaan itu kayak terjebak di labirin spreadsheet dan email yang nggak ada habisnya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas dua modul jagoan dari Plantation Pro, modul anggaran dan alur kerja. Dua modul ini dirancang khusus buat ngubah semua kekacauan itu jadi sebuah sistem yang super efisien dan transparan. Nah, ini dia nih tantangan klasiknya. Proses yang mestinya strategis, malah jadi ribet sama urusan administrasi. Plantation Pro punya jawaban buat masalah ini, yaitu dengan mengubah semua proses manual jadi alur kerja digital yang rapi dan terstruktur. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari pengenalan dulu, terus masuk ke cara atur data master, lanjut ke proses worksheet, gimana cara buat proyeksi, dan diakhiri dengan laporan dan proses persetujuan. Langsung aja kita mulai ya. Gampangnya gini deh, modul anggaran itu ibarat arsiteknya. Ini adalah tempat kita merancang semua rencana keuangan. Nah, kalau rancangannya udah jadi, modul alur kerja ini bertindak kayak wasit digitalnya. Dia yang mastiin setiap draft anggaran itu lewat ke semua orang yang tepat untuk disetujui, semuanya otomatis dan tercatat. Sebelum kita ngomongin angka-angka, kita harus bangun fondasinya dulu biar kokoh. Disinilah peran data master. Anggap aja ini blueprint atau cetak biru dari anggaran kita. Kalau dari awal pengaturannya udah benar, wah, sisa prosesnya dijamin bakal jauh lebih mulus dan akurat. Jadi, yang paling pertama kita lakukan adalah membuat definisi anggaran. Ini tuh kayak kita bikin sebuah folder utama buat proyek besar. Di dalam folder inilah nanti kita simpen semua detailnya. Anggaran ini untuk unit bisnis mana, untuk periode kapan, semuanya ngumpul di sini. Di sini kuncinya adalah ketelitian. Kasih nama yang jelas biar gampang dicari lagi nanti. Pilih periode keuangan yang pas biar angka-angkanya nggak salah konteks. Terus tentuin juga ini versi baru atau revisi biar jejak perubahannya rapi. Nah, lihat deh yang terakhir, ada opsi impor. Ini beneran penyelamat waktu yang luar biasa. Selanjutnya ada yang namanya norma anggaran. Ini fitur yang pinter banget buat standarisasi. Jadi daripada setiap unit bisnis punya asumsi biaya sendiri-sendiri, Anda bisa bikin semacam standar emasnya. Contohnya, biaya pupuk per hektar. Standar ini nantinya bisa dipakai oleh semua orang. Hasilnya, tentu saja, anggaran jadi lebih konsisten dan adil. Kalau di industri perkebunan, waktu itu kan segalanya ya. Nah, fitur property block ini fungsinya untuk mencatat data-data super penting seperti bulan mulai panen. Kenapa ini penting? Karena dari informasi inilah nanti sistem bisa secara otomatis menghitung kapan dan kira-kira berapa banyak hasil panen yang bisa kita harapkan. Oke, fondasi dan semua aturan mainnya sudah kita siapkan. Sekarang waktunya kita isi bangunan ini dengan angka-angka yang sesungguhnya. Caranya, kita akan pakai fitur lembar kerja atau worksheet. Wah, kalau ini sih salah satu fitur favorit saya. Daripada kita harus klik dan ketik data satu persatu di dalam sistem, mendingan gini, ekspor template-nya ke Excel, isi semua datanya dengan leluasa di sana, lalu impor lagi ke sistem. Ini beneran mengubah pekerjaan yang tadinya bisa berjam-jam, jadi cuma beberapa menit aja. Oke, data anggarannya sudah masuk. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Kita akan pakai data yang sudah ada untuk membuat proyeksi yang cerdas, baik itu untuk estimasi hasil panen di kebun maupun untuk output produksi di pabrik. Proses proyeksi tanaman ini gampang banget. Sistem sudah tahu semua blok kebun yang kita punya. Tugas kita cuma satu, alokasikan persentase panen yang kita harapkan setiap bulannya. Kalau sudah, tinggal biarkan sistem yang menghitung semua angkanya. Oh ya, tapi jangan lupa, total persentasenya harus pas 100% ya. Sekarang kita pindah ke pabrik. Proyeksi produksinya dihitung dari total tandan buah segar atau TBS yang masuk. Dan hebatnya, sistem ini fleksibel banget. Mau TBS-nya itu dari kebun sendiri, dari PT lain, beli dari pihak ketiga, atau bahkan dari kebun plasma, semuanya bisa dihitung dan dimasukkan ke dalam proyeksi. Kalau divisualisasikan jadi diagram batang begini, kan jadi lebih hidup datanya. Kita bisa langsung lihat, oh, sumber TBS mana nih yang kontribusinya paling besar. Informasi kayak gini penting banget untuk merencanakan kapasitas pabrik dan juga strategi pembelian bahan baku ke depannya. Dan pada akhirnya, semua perhitungan yang rumit tadi itu mengerucut ke satu angka krusial ini. Total estimasi produksi komoditas kita. Inilah output final yang menjadi tujuan dari seluruh proses proyeksi yang sudah kita lakukan.
Kita sudah berhasil nih membuat rancangan anggaran dan juga proyeksinya. Sekarang kita masuk ke tahap final, meninjau semua hasilnya dalam bentuk laporan, lalu membawanya ke proses persetujuan resmi. Sistemnya juga nggak cuma ngasih kita satu laporan, tapi berbagai jenis laporan kunci. Ini penting banget karena setiap laporan itu memberikan sudut pandang yang berbeda, mulai dari gambaran besar di ringkasan anggaran sampai ke detail terkecil di laporan biaya kegiatan. Jadi, kita bisa dapat pandangan 360 derajat. Nah, pertanyaan ini pas banget jadi jembatan ke topik terakhir kita. Setelah anggarannya final dan laporannya siap, gimana cara kita mengelola proses persetujuannya? Disinilah modul alur kerja atau workflow mengambil peran utamanya. Bayangin deh, sistem workflow ini tuh kayak pos pemeriksaan digital. Setiap dokumen penting, termasuk anggaran kita tadi, harus lewat pos ini. Para manajer bisa langsung masuk ke sistem, periksa dokumennya, dan kasih stempel persetujuan digital. Semuanya tercatat rapi, jadi nggak ada lagi cerita kertas hilang atau email persetujuan yang ketumpuk. Mengaturnya itu mirip kayak kita menyusun rantai komando. Pertama, kita tentukan levelnya, siapa yang harus setuju pertama, kedua, dan seterusnya. Lalu kita tetapkan role atau perannya, siapa orang yang berwenang di tiap level. Bahkan kita bisa atur rules atau aturan tambahan. Misalnya kalau dokumen tidak disetujui dalam 24 jam, sistem bisa otomatis meneruskannya ke atasan. Canggih kan? Nah, dari sisi manajer atau yang memberi persetujuan, prosesnya dibuat sangat mudah. Cukup masuk ke dashboard, lihat notifikasi yang masuk, klik dokumennya, lalu ambil keputusan. Nggak perlu lagi deh pusing cari-cari email atau dokumen di tumpukan map. Pemberi persetujuan punya 3 pilihan yang jelas. Bisa approve untuk menyetujui dan meneruskan prosesnya, bisa reject untuk menolak dan menghentikan alur kerjanya, atau bisa juga request revision untuk mengembalikan dokumennya agar direvisi, lengkap dengan catatan perbaikannya. Ini memastikan akuntabilitas di setiap langkah. Jadi, inilah hasilnya. Dengan menggabungkan modul anggaran dan alur kerja, Anda beralih dari proses yang mungkin tadinya penuh tanda tanya menjadi sebuah siklus yang sepenuhnya terkendali dan transparan. Setiap rupiah, setiap keputusan, semuanya tercatat dengan jelas. Semoga paparan singkat ini bisa memberikan gambaran yang jelas untuk Anda. Sekarang coba deh bayangkan proses di tim Anda saat ini. Dari semua fitur yang sudah kita bahas, entah itu proyeksi otomatis, impor data yang cepat, atau alur persetujuan digital, kira-kira fitur mana ya yang bakal membawa perubahan paling besar untuk tim Anda? Terima kasih sudah menyimak.